Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili Maulida, NIM T2019-12-88. Gimana kabarnya? Pasti baik dong. Di sini kita akan membahas tentang pokok-pokok isi Al-Quran, ayat dan surat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk umat makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah sendiri sudah berjanji akan terus memelihara kitab suci Al-Quran dan akan menjaganya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Kitab suci Al-Quran merupakan wahyu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk atas segala sesuatu bagi seluruh alam semesta dan khususnya bagi umat muslim. Kebenaran isi Al-Quran itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Pendapat pertama menyebut Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Ada juga yang menyebut 6.348 ayat. Dengan rincian 6.236 ayat ditambah 112 kalimat basmalah di sejumlah awalan surat. Al-Quran secara historis tidak diturunkan dalam satu waktu, melainkan secara teratur, berangsur-angsur dengan sebab yang berbeda setiap ayatnya, atau dengan sebab yang berbeda-beda setiap ayatnya, atau bisa disebut asbabun nuzul. Kitab suci Al-Quran dengan 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat diturunkan di kota Makkiyah atau Makkah dan Madinah. Oleh sebab itu, para ulama menggolongkan ayat-ayat yang turun di kota Makkah dengan sebutan surat Makkiyah, sedangkan yang turun di kota Madinah disebut juga dengan surat Madaniyah. Sebagai kitab yang memberi petunjuk kepada umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa pokok kandungan. Yang pertama yaitu akidah. Akidah secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Adapun kandungan aspek
akidah dalam Al-Quran adalah personal tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha segala-galanya. Yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Kandungan selanjutnya adalah persoalan ibadah atau hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara lengkap Yang ketiga yaitu persoalan hukum. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk kepada Al-Quran dalam menetapkan hukum tertentu.